persiapan bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa ya ikhwah, itu menghalangi manusia dari beribadah. Di antara efek dan dampak dosa, memberatkan manusia di dalam beribadah. Kenapa manusia sulit untuk misalnya sholat? Padahal dia tahu kalau sholat sebab masuk surga. Kenapa sulit untuk birrul walidain? Karena dia tahu, padahal dia tahu kalau birrul walidain mendapatkan keberkahan. Kenapa dia sulit untuk puasa? Karena dosa yang dia kerjakan beban buat dia melangkahkan kaki di dalam beribadah kepada Allah. Maka dampak dari dosa itu menyulitkan dia untuk ibadah. Maka sebagian doa kaum salaf atau salah seorang salaf, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan menjalani ketaatan kepadamu, jangan engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Nah, makanya supaya kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah, kita bertaubat dengan taubatan nasuh, taubat yang benar. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Disuruh bertaubat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara bertaubat? Yang pertama, dia menyesal atas semua dosa yang dia perbuat. Dia menyesal. Dia sesali kelalaian dia sesali kesombongan dia sesali kalau dia pernah meninggalkan sholat, dia sesali dari kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik dan seterusnya. Kemudian habis itu al-iqla' 'anil ma'siyah. Dia berlepas diri dari maksiat. Ya. Jadi setelah menyesal, dia berlepas diri dari maksiat dosa tadi. Yang biasa katakanlah minum khamar, dia tinggalkan khamarnya. Yang biasa berbicara yang buruk, dia tinggalkan pembicaraan tersebut. Yang biasa nongkrong-nongkrong nggak jelas, dia tinggalkan. Dia melepaskan diri dari semua dosa. Kemudian yang ketiga, al-azm, keinginan kuat untuk tidak kembali lagi. Keinginan kuat untuk tidak kembali lagi. Ya, keinginan kuat untuk tidak kembali lagi. Kemudian kalau memungkinkan, dia sholat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat apa? Taubat. Dia sholat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat taubat dan banyak membaca doa-doa meminta ampunan. Seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan seterusnya. Kemudian juga di antara persiapan menyambut bulan Ramadan, yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ini juga penting. Ya, jadi jangan sampai ya ikhwah, kita masuk bulan Ramadan, di dalam hati kita masih ada kebencian dengan manusia. Kita bersihkan hati kita dari semua permusuhan. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, afdalul a'mal izalatus syahna fil qalb. Amalan yang paling utama menghilangkan permusuhan dan kebencian di dalam hati. Jadi kita menyambut bulan Ramadan, hati kita udah bersih. Bersih dengan kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga bersih memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yang punya musuh, dia maafkan. Yang pernah salah-salah, dia maafkan. Yang masih ada keretakan di dalam hubungan silaturahim, dia sambung. Dia minta maaf. Karena hubungan yang buruk, kebencian, hasad, kedengkian sesama manusia kadangkala menghalangi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi baca Al-Quran, ingat si fulan, berhenti jadi emosi. Ya, lagi puasa, ingat si fulan, tidak kuat, akhirnya mengucapkan perkataan yang tidak baik, dan seterusnya. Makanya subhanallah, ada amalan yang banyak ditinggalkan oleh manusia di malam apa? Malam nisfu Sya'ban.
Sebagian orang malam nisfu Sya'ban mungkin berbuat amalan bid'ah, sholat, bacaan khusus, doa khusus, dan yang lainnya. Ada amalan yang banyak ditinggalkan sama manusia di malam nisfu Sya'ban. Ana share kalau salah, ada yang baca nggak? Oh, ya, ana ingatkan hadisnya lagi tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, ini ana bacakan hadisnya. Ya, di antara hadis yang sahih berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'a fi lailati nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni semua hambanya kecuali dua kriteria manusia. Artinya di malam nisfu Sya'ban Allah melihat hamba-hambanya diampuni semua hambanya kecuali dua macam manusia. Yang pertama musyrik yang berbuat syirik, yang kedua musyahin yang bertikai dengan saudaranya. Yang bertikai dengan saudaranya. Kata Atha ibn Yasar, salah seorang salaf, "Ma min lailatin ba'da lailatil qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban." Tidak terdapat satu malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari malam nisfu Sya'ban. Yatanazzalullahu ta'ala ila sama'id dunya. Di malam tersebut Allah turun ke langit dunia. Fayaghfiru li'ibadihi kullahum atau kullihim. Allah mengampuni semua hamba-hambanya illa li musyrikin, kecuali yang berbuat syirik kepada Allah, au musyajir, atau yang bertikai dengan manusia, au qati' rahimin, atau yang memutus hubungan silaturahim. Maka untuk mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban, yang pertama dia harus menjauhi semua bentuk kesyirikan. Dan yang kedua, dia harus membersihkan diri dari pertikaian kepada manusia. Artinya tidak memiliki musuh sama sekali. Ya subhanallah, sedangkan malam nisfu Sya'ban itu sebelum apa? Sebelum bulan Ramadan. Menunjukkan di antara persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, kita bersihkan hati kita dari permusuhan kepada sesama manusia. Ya, dan ini subhanallah ya ikhwah, amalan yang berat. Gak ada yang bisa mengamalkan amalan ini kecuali yang benar-benar diberikan bantuan oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya dia termasuk afdalul a'mal. Amalan yang paling utama bisa membersihkan hati dari kebencian kepada manusia. Dan semakin dia maafkan, dia lupakan kesalahan-kesalahan, maka semakin ringan hatinya. Semakin banyak permusuhan, kedengkian, kebencian, semakin berat. Dan itu memberatkan dia di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia beribadah, kadangkala tidak khusyuk. Karena memori di otaknya dan di hatinya selalu mengingat kebencian dan kesalahan manusia. Ya, oleh karena ini, oleh karena itu salah satu penduduk surga, apa contoh kriterianya yang disebutkan oleh Allah? Wal 'afina 'anin nas, yang memaafkan manusia. Ya, Abdullah bin Amr pernah melihat ada salah seorang sahabat masuk masjid, masih ada tetesan-tetesan air wudhu, dan dia membawa terompah atau sandalnya. Nabi SAW melihat ke sahabat tersebut, kemudian mengatakan, kalau seandainya kalian ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah si fulan. Besoknya datang lagi dalam keadaan yang sama, dan Nabi SAW mengatakan perkataan yang sama. Kalau engkau ingin melihat penghuni surga, lihatlah si fulan. Maka Abdullah bin Amr penasaran. Karena dia bukanlah sahabat yang memiliki amalan besar di kalangan mereka. Tapi bisa dikatakan dia penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr meminta izin untuk menginap di rumahnya. Maka Abdullah nginap selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia mengatakan sebab dia menginap. Dia bilang, aku menginap di rumahmu bukan karena kebutuhan apa-apa,
Tapi aku mendapati kalau Nabi SAW mengatakan kamu sebagai penghuni surga. Subhanallah, aku tidak melihat ada keistimewaan dari sholat kamu dan ibadah-ibadah yang lain. Kata orang tersebut, adapun ibadah sebagaimana yang kamu lihat. Artinya nggak ada yang istimewa, yang aku kerjakan hanya ini. Melainkan setiap di malam hari apabila aku hendak tidur, aku membersihkan hatiku dari semua kebencian kepada manusia. Artinya yang mengunjing dia, yang menzalimi dia, dia maafkan semuanya. Setiap pengen tidur. Maka kata Abdullah bin Amr, hadzal ladzi la nutiquhu. Ini yang kita tidak mampu melakukannya. Ya, maka ini harus kita bersihkan hati dari kebencian kepada manusia. Dan juga Al-Asma'i rahimahullah pernah bertemu orang usianya 100 tahun lebih. Ditanya, kenapa engkau bisa berapa usiamu? Kata dia 100 tahun sekian. Bagaimana kamu bisa mendapati usia yang panjang ini? Kata dia, taraktu al-ghil fil qalb. Aku tinggalkan kebencian di dalam hatiku, maka Allah panjangkan usiaku. Maka di sini orang-orang yang banyak musuh cepat mati. Orang yang banyak musuh, banyak kebencian, ya cepat sakit. Tapi kalau orang yang memaafkan dan yang lainnya, panjang usia. Nah, ini juga termasuk dari persiapan bulan Ramadan.